Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Ya, ada beberapa komentar ya, katanya dengan Rabu Kliwon. Kenapa kok Rabu Kliwon sering dibahas? Ya karena wangil kandhanane, wangil tuturane, sakarepe dhewe. Ya, dari 35 weton itu sing angel kandhanane itu Rabu Kliwon. Loh iya teman-teman ya. Saya sudah bahas Rabu Kliwon itu ya. Ya, saya sudah bahas 35 weton ya di platform lain ya. Itu 35 weton. Saya bahas mulai tahun 2001 sampai sekarang. Ya. Mungkin kalau videonya itu ya, video itu kalau dihitung ya di jumlah dari 35 weton itu sudah ada 40.000 video. Kurang lebih segitu selama 4 tahun. Setiap hari tak pernah putus ya. Ya. Dan sing wangel kandhanane itu Rabu Kliwon. Ya. Kalau di ranking itu ya, itu Rabu Kliwon itu ya. Yang kedua, Selasa Wage. Wangel tuturane itu. Ya. Cek ngomel kandhane ngeyel. Ya, artinya ndak mau dikritik, ndak mau diberi masukan. Ya. Ya itu tadi. Nggak bisa membangun dirinya akhirnya gitu ya. Harusnya dia bisa keluar dari masalah, tapi nggak keluar dari masalah karena atos ya, artinya atos ya. Nah, kembali ke pertanyaan saudara kita, ini Rabu Kliwon ini saya bahas ya. Rabu Kliwon hadir, kenapa kok aku hidup susah Pak? Rabu Kliwon bahkan buat kebutuhan sampai utang-utang, terutama Bang Titil. Terus usahaku dukun pijet juga sepi. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kamu melawan perintah Tuhan. Jangan lakukan riba. Riba itu haram. Tuh ya, riba itu haram. Apapun alasannya riba itu haram. Konsekuensinya ketika kamu terjebak riba, maka kamu menjalani hukuman Tuhan. Masalahmu tidak bakal selesai ketika kamu tidak melakukan pertobatan. Intinya di situ. Wes ono ae masalah. Yang di luar ekspektasimu gitu loh. Itu mesti ono ae. Misalnya kamu pinjam di bank. Ya. Di bank 1 juta. Ya, kamu tukang pijet, harapannya 1 bulan mosok sih saya tidak dapat lah untuk ngangsur katakan. Ya, oke dapat, tapi untuk kebutuhan. Kamu tidak bisa nyimpen. Dan waktunya katakanlah bayar, kamu utang lagi ke bank yang lain, akhirnya numpuk utangmu. Atau ketika kamu punya uang ya, waktunya bayar, tiba-tiba anak loro. Nah, apakah itu sebuah kebetulan? Tidak. Itu bentuk hukuman Tuhan. Makanya ketika kita itu melanggar ya perintah Tuhan, ini bagi yang muslim ya, melanggar perintah Tuhan. Misalnya apa itu haram itu loh ya. Tapi kok mbok lakoni, ya mesti dihukum sama Tuhan. Lah, jadi masalah yang kamu hadapi itu adalah bentuk hukuman Tuhan. Dan masalahmu tidak akan pernah selesai, ya. Masalahmu tidak akan pernah selesai ketika kamu tidak melakukan pertobatan. Ya. Tidak cukup kamu bayar melunasi terus utangmu lunas. Tidak cukup seperti itu. Karena di situ ada hukuman Tuhan. Utang itu hubunganmu dengan manusia, sesama manusianya. Tapi hubunganmu dengan Tuhan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, karena Tuhan melarang jangan melakukan riba, tapi mbok lakoni. Akhirnya apa yang terjadi? Dihukum sama Tuhan. Bentuk hukumannya kesulitan kehidupan. Tiba-tiba biasanya pijeti rame, moro-moro sepi, kan wong sing pijet. Akhirnya apa? Terjebak utang lagi. Wayahe bayar utang. Wayahe ngangsur utang. Duwe ora ono. Apa yang kamu lakukan? Utang maneh. Nah itu terus seperti itu. Ya, utang itu melilit ya, melilit. Ya, kenapa kok bisa melilit? Karena di situ ada hukuman Tuhan. Jadi ketika kita ini terjebak dengan hutang,
Maka yang harus kita lakukan adalah tobat, berjanji tidak mengulangi lagi. Anda punya aset apapun, kalau bisa dijual, ditutup, terus ditobati, terus ditirakati. Hidup sederhana, ya. Apalagi kalau misalkan utang tadi ya, untuk memenuhi kebutuhan Anda, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Anda makan barang yang haram, ya. Akhirnya darahmu ini kotor, secara energi kotor. Akhirnya atos hati ini, akhirnya malas ibadah. Ngefeknya ke sana-sana itu. Lu tidak percaya, silakan dibuktikan. Ya mumpung Anda lihat video ini ya, segera bertobat. Ya, segera bertobat. Hijrah ya. Hijrah dari riba. Ya. Kalau mau selesai, tapi kalau mau berbelit-belit yo terus noai. Itu nanti gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Akhirnya apa? Minggat. Ya, tidak ada aset yang untuk menutup kurang asetnya. Itu akan terjadi, ya. Paham ya? Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ini melanggar perintah Tuhan, pasti akan dihukum sama Tuhan. Apapun alasan, kalau ndak utang ndak makan, akan seperti itu. Kalau ndak utang ndak makan, ya. Lah selama ini kemana saja? Ya bisa saja ya. Anda bisa jadi tukang cuci, Anda bisa jadi tukang bersih-bersih, kan bisa loh. Ya, Anda bisa jual sayur, ya. Anda bisa jual tempe, jual tahu. Ya, ibaratnya, Anda harus bertanggung jawab. Dengan hutang yang Anda miliki, Anda harus bertanggung jawab dan Anda harus tobat. Diangsur tobat. Anda punya aset dijual, terus ditirakati, dipasani. Caranya seperti itu. Ya. Tapi kalau itu tidak Anda lakukan, santai. Sopo jari mening, apa jari menis. Akhirnya hutangnya semakin hari semakin numpuk, ya. Semakin hari semakin besar. Ujung-ujungnya Anda akan minggat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.